Hai guys, kali ini gue mau ngejelasin cara untuk mempercepat hard disk maupun SSD kalian menggunakan software dengan nama Primo Cache. Jadi software Primo Cache ini dia akan mengutilisasi RAM kalian yang sudah kalian alokasikan sebelumnya untuk menjadi cache drive, atau jika kalian punya partisi SSD yang menurut kalian bisa digunakan untuk mempercepat hard disk, maka itu juga bisa kalian gunakan untuk cache drive juga. Nah, untuk cara penginstalannya itu mudah saja, kalian tinggal buka websitenya Primo Cache ini dan lakukan free download. Oh ya, Primo Cache ini merupakan software berbayar sebenarnya. Cuman dia ada free trial selama 30 hari kalau kalian mau coba-coba. Ketika kalian sudah download, nanti kalian install dan nanti kalian akan diminta untuk restart. Nah, kali ini di kasus saya ini saya sudah melakukan restart dan sudah melakukan uh, pengosongan kembali terhadap Primocache ini. Jadi akan saya jelaskan dari sini. Ini adalah pengetesan copy file sebesar 1,3 GB dari SSD ke hard disk. Speednya speed hard disk ya, 163 MB per second. Ketika dipindah kembali, dia juga masih menggunakan speed hard disk. Nah, kali ini saya mau ngasih tutorial untuk mempercepat copy dari SSD ke hard disk itu bisa pakai Primo Cache. Jadi kalian pilih dulu di new cache task ini, lalu kalian pilih hard disk kalian. Ketika sudah, di next, dan kalian alokasikan berapa jumlah memori yang mau kalian korbankan untuk jadi cache ini. Jumlah memori ini adalah nanti seberapa besar buffer yang bisa dipakai untuk melakukan read and write. Nah, semisal pada kasus ini saya mau bikin 1 giga aja. Dan di sini sebenarnya ada enable defer write. Fungsinya ini kalau misalkan kita disable, yang akan ke cache hanya untuk read saja. Jadi kalau nge-write nanti dia akan tetap sama speednya. Tapi kalau misalkan kalian nyalakan, itu nanti ketika kalian ngopi file ke hard disk kalian misalkan, itu file kalian akan diam dulu di RAM selama 10 detik, lalu akan di copy ke hard disk kalian setelah itu. Jadi akan cepat rasanya. Ini akan saya coba dulu dengan konfigurasi seperti ini. Sudah terbuat, maka kalian bisa coba langsung. Di sini tadi filenya mana ya? Oke, ini filenya. Saya copy ke E. Nah, speed awalnya dia 400 MB per second. Tapi karena buffer kita cuma 1 giga, ketika dia sampai ke sudah 1 giga, itu nanti dia bakal berhenti mencapai speed maksimumnya. Yang mana di sini kalau kita lihat juga dia sudah nge-write ke level 2 cache sebesar 1,31 giga. Yang mana sebesar file kita tadi. Ini sudah penuh duluan dan dia akhirnya cuma bisa ngopi ke hard disk lagi dengan kecepatannya hard disk. Jadi seperti itu. Ini akan sangat useful untuk kalian yang punya SSD dan pengen ngopi ke hard disk dengan cepat terlebih dahulu, atau kalian yang hanya punya SSD, atau kalian yang hanya punya hard disk tapi kalian punya internet speed yang bahkan kencang banget. Kan sekarang kan banyak tuh provider internet di Indonesia yang menyediakan speed gila-gila, sampai ada yang sampai 1 GB per second. Nah, itu banyak yang suka bottleneck nih. Kalau biar menghindari bottleneck itu, biasa kalian bisa pakai ini, salah satu toolsnya. Tapi kekurangannya adalah ketika kalian pakai defer write ini, kalau kalian lihat di sini,
ketika di overwrite ini dicentang, maka data akan disimpan di cache dulu, baru disimpan ke hard disk setelah beberapa delay. Delaynya ini yang kita set 10 detik. Nah, ini akan mengimprove performa dengan sangat bagus. Tapi ketika kalian mati listrik, itu bisa aja terjadi data loss atau corruption. Jadi ini perlu hati-hati ya untuk kalian yang cuma pakai PC only dan nggak punya UPS. Mungkin kalau misalkan user laptop yang baterainya masih aman-aman aja, nggak ada masalah kalau ini di enable. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik nih. Itu untuk level 1 cache. Level 1 cache ini bisa dilakukan ke harddisk maupun SSD ya. Jadi untuk level 1 cache ini sama-sama efisien untuk copy itu tadi. Tapi ketika kalian copy ini kembali ke harddisk, maksud saya ke SSD saya di sini, itu dia bakal tetap pakai speed biasanya harddisk karena memang dia nggak bisa ngambil data lebih besar dari itu, dan karena dia belum pernah dibaca sebelumnya, jadi dia belum masuk ke cache kita gitu. Ya, untuk tipe cache yang kedua itu ada namanya L2 cache, yang mana disk cache. Jadi di sini semisal kalian punya punya SSD yang sudah tidak terpakai, atau kalian punya SSD yang besar tapi kalian punya seberapa free space yang mau kalian pakai untuk mengoptimisasi harddisk kalian, itu bisa dipakai. Jadi kalian partisi dulu. Tapi di contoh kali ini saya mau jelasin untuk yang SSD tersendiri saja. Jadi di sini saya sudah partisi sendiri untuk SSD lama saya. Untuk membuat L2 cache ini, itu kita bisa ngeklik pada icon yang ini, manage level 2 storage, kemudian kita create level 2 storage. Kemudian kita pilih ke partisi mana yang mau kita gunakan untuk menjadi level 2 storage dalam caching ini. Misalkan pada kali ini saya pakai drive F saya format, dan juga pastikan ini drive kalian itu sudah benar-benar kosong, jadi nggak ada data yang hilang. Ketika sudah, maka disk Anda sudah berhasil terkonversi menjadi level 2 storage. Kemudian kalian masuk ke dalam cache task ini. Kalau misalkan kalian mau edit yang sebelumnya, itu masuk saja ke sini, atau kalian kalau misalkan mau bikin lagi ya bisa ditambahin lagi di sini, cuman harus ke drive lainnya sih. Jadi kalau misalkan di sini saya kasih contoh mau nambahin L2 storage ke drive E yang mana harddisk saya yang biasa buat nyimpen game Steam, itu di sini kita pilih L2 storage, size-nya kita set ke max. Jadi maksimumnya L2 storage-nya ini nanti tergantung berapa. Kemudian kita oke. Kita oke lagi. Nah, ini sudah berhasil di-apply. Jadi apa keuntungannya nanti kita pakai level 2 storage untuk hard disk? Kalau misalkan kita pakai level 2 storage untuk hard disk, itu nanti semisal kita punya game-game besar, sekarang kan game-game udah pada besar tuh, dan kalau misalkan kita beli SSD sendiri untuk per game itu bakal cukup mahal. Nah, game-game besar itu kita bisa taruh di hard disk kita, lalu kemudian setiap untuk pertama kalinya kita membuka game itu, dan kedua kali dan ketiga kali, biasanya sih sampai kedua kali ya, itu nanti dari Primocache ini akan mempelajari kira-kira file-file apa sih yang sering diakses sama sistem kita ketika membuka game itu. Nah, file-file yang sering diakses itu nanti akan di-copy ke level 2 storage ini, yang mana SSD yang kita yang sudah di set sebelumnya.
Nah, ketika sudah perjalanan ketiga, jadi nanti ketika dibuka lagi aplikasinya, nanti loading time-nya akan menjadi jauh lebih cepat. Di sini saya nggak bisa bilang kalau misalkan speed-nya itu bakal menyamain speed-nya SSD tadi itu. Tapi at least dia pasti akan lebih cepat karena file-file yang seharusnya bakal sering diakses itu ada di SSD, yang mana akses latensinya harusnya lebih bagus di situ. Untuk benchmark di game performance mungkin nanti ada link di deskripsi. Itu Linus Tech Tips ada pernah melakukan benchmark sendiri, jadi kalian bisa lihat sendiri di situ. Jika dibandingkan dengan softwarenya dengan hardware based solution seperti Intel Optane. Jadi paling itu aja ya untuk tutorial kali ini. Gue cuma sampai sini aja. Dari kalian mungkin bisa coba-coba sendiri, dan juga harap hati-hati sama L2 storage ini. Jangan pakai drive kalian yang bener-bener masih ada isinya, karena nanti bisa-bisa data kalian nggak bisa kembali lagi. Tapi kalau misalkan emang sudah kalian partisi, nggak ada masalah kalian mau pakai.